Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan BK Sahabat Seru. Kali ini kita akan belajar lagi materi yang baru, materi bimbingan konseling kelas 11 di semester 2. Nah, di materi yang ke-17 ini kita akan belajar tentang perilaku mencontek. Kita akan melihat pengertian, kemudian jenis, aspek, dan faktor penyebab perilaku mencontek. Mari kita simak video berikut ini bersama-sama. Kita akan melihat untuk yang pertama yaitu pengertian mencontek. Menyontek atau cheating adalah perilaku atau perbuatan curang yang dilakukan untuk menghindari kegagalan hasil ujian atau nilai akademis menggunakan cara tidak jujur, seperti misalnya melihat hasil jawaban orang lain, menulis catatan kecil di meja, di telapak tangan atau disobekkan kertas yang tersembunyi, kemudian melihat buku pedoman, catatan atau media elektronik. Mencontek merupakan segala macam kecurangan yang dilakukan pada saat tes dengan cara-cara yang bertentangan dengan peraturan dalam memperoleh suatu keuntungan, yaitu memperoleh jawaban untuk mendapat nilai yang lebih tinggi dibandingkan nilai yang mungkin diperoleh dengan kemampuan sendiri. Menyontek juga dapat diartikan memberikan, menggunakan, ataupun menerima segala informasi, menggunakan materi yang dilarang digunakan, dan memanfaatkan kelemahan seseorang, prosedur ataupun suatu proses untuk mendapatkan suatu keuntungan yang dilakukan pada tugas-tugas akademik. Selanjutnya kita akan melihat jenis-jenis perilaku mencontek. Menurut Al-Azza, yang termasuk dalam kategori mencontek antara lain adalah meniru pekerjaan teman, bertanya langsung pada teman ketika sedang mengerjakan tes atau ujian, kemudian membawa catatan pada kertas, pada anggota badan, atau pada pakaian masuk ke ruangan ujian, kemudian menerima dropping jawaban dari pihak luar, kemudian mencari bocoran soal, arisan atau saling tukar mengerjakan tugas dengan teman, menyuruh atau meminta bantuan orang lain dalam menyelesaikan tugas ujian di kelas atau tugas penulisan paper dan take home test. Nah, di sini disebutkan ada 4 jenis perilaku mencontek, yaitu sosial aktif, kemudian sosial pasif, kemudian individualistik, opportunistik, kemudian yang keempat independent plan. Penjelasan yang pertama tentang sosial aktif. Sosial aktif adalah mengambil dan meminta jawaban dari orang lain. Dalam kondisi ini, pelajar tersebut mengandalkan pelajar lain untuk mencontek. Contohnya, pada saat dilakukan tes klasikal atau ujian, seorang pelajar meminta jawaban kepada pelajar lainnya. Yang kedua adalah sosial pasif. Nah, sosial pasif ini pada dasarnya pelajar tersebut tidak ingin terlibat dalam aktivitas mencontek. Mencontek terjadi ketika peran pelajar tersebut pasif dan diandalkan oleh pelajar lain untuk mencontek. Contohnya, ketika dilakukan tes klasikal atau ujian, pelajar membiarkan pelajar yang lain untuk melihat hasil pekerjaannya atau bahkan pasrah dalam memberikan contekan. Kemudian yang ketiga, individualistic opportunistic. Ini merupakan kegiatan mencontek yang dilakukan oleh individu-individu yang impulsif atau melakukan kegiatan mencontek dengan tiba-tiba dan tidak merencanakan sebelumnya. Nah, contohnya membuka buku atau menggunakan internet di handphone saat tes klasikal atau ujian berlangsung. Selanjutnya yang keempat, independent plan. Independent plan ini adalah suatu kegiatan individu dengan sengaja melakukan sendiri kegiatan menyontek yang akan dilakukannya pada saat tes klasikal atau ujian dan mengandalkan dirinya sendiri. Nah, sebagai contoh misalnya membawa materi-materi atau catatan-catatan ke dalam ruangan tes klasikal atau ruang ujian dengan sengaja. Berikut ini ada beberapa bentuk perilaku ketidakjujuran akademis. Di antaranya yang pertama, manipulasi atau fabrication.
Ini merupakan pemalsuan data, informasi, atau kutipan-kutipan dalam tugas-tugas akademik. Kemudian yang kedua, plagiaris. Ini merupakan suatu tindakan mengadopsi atau memproduksi ide atau kata-kata dan pernyataan orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Selanjutnya yang ketiga, mengelabuhan atau deceiving, yaitu memberikan informasi yang keliru, menipu terhadap guru berkaitan dengan tugas-tugas akademis, memberikan alasan palsu tentang mengapa ia tidak menyerahkan tugas yang tepat waktu, kemudian mengaku telah menyerahkan tugas padahal sama sekali belum menyerahkan. Kemudian yang keempat, menyontek berbagai macam cara dengan memperoleh atau menerima bantuan dalam latihan akademis tanpa sepengetahuan guru. Kemudian yang kelima, sabotase. Ini merupakan tindakan untuk mencegah atau menghalang-halangi orang lain sehingga mereka tidak dapat menyelesaikan tugas akademis yang mestinya mereka kerjakan. Tindakan ini termasuk di dalamnya menyobek atau menggunting lembaran halaman dalam buku-buku di perpustakaan, ensiklopedia, dan lain-lain, atau secara sengaja merusak hasil karya orang lain. Oke, selanjutnya kita akan melihat aspek-aspek perilaku mencontek. Yang pertama, perilaku atau behavior. Pada konteks menyontek, perilaku spesifik yang akan diwujudkan merupakan bentuk-bentuk perilaku menyontek, yaitu menggunakan catatan jawaban sewaktu ujian atau ulangan, mencontoh jawaban siswa lain, memberikan jawaban yang telah selesai kepada siswa lain, dan mengelak dari aturan-aturan. Kemudian yang kedua, sasaran atau target. Objek yang menjadi sasaran dari perilaku spesifik dapat digolongkan menjadi 3 bagian, yaitu orang tertentu atau objek tertentu, kemudian sekelompok orang atau sekelompok objek, dan yang ketiga yaitu orang atau objek pada umumnya. Pada konteks menyontek, objek yang menjadi sasaran perilaku dapat berupa catatan jawaban, buku, telepon genggam, kalkulator, maupun teman. Selanjutnya yang ketiga, situasi yang mendukung untuk dilakukannya suatu perilaku. Ini meliputi bagaimana dan di mana perilaku itu akan diwujudkan. Nah, situasi dapat pula diartikan sebagai lokasi terjadinya perilaku. Pada konteks menyontek, perilaku tersebut dapat muncul jika siswa merasa berada dalam situasi terdesak, misalnya diadakan pelaksanaan ujian secara mendadak, materi ujian yang terlalu banyak, atau adanya beberapa ujian yang diselenggarakan pada hari yang sama sehingga siswa merasa kurang memiliki waktu untuk belajar. Nah, situasi lain yang mendorong siswa untuk menyontek adalah jika siswa merasa perilakunya tidak akan ketahuan, meskipun ketahuan hukuman yang diterima tidak akan terlalu berat. Selanjutnya yang keempat yaitu waktu. Waktu terjadinya perilaku yang meliputi waktu tertentu dalam satu periode atau tidak terbatas dalam satu periode. Misalnya, waktu yang spesifik yaitu hari tertentu, tanggal tertentu, dan jam tertentu. Kemudian untuk periode tertentu yaitu bulan tertentu. Dan waktu yang tidak terbatas yaitu waktu yang akan datang. Oke, selanjutnya kita akan melihat faktor-faktor penyebab perilaku menyontek. Nah, menurut Hartanto, terdapat beberapa faktor yang menyebabkan seseorang melakukan perilaku menyontek. Yang pertama, adanya tekanan untuk mendapat nilai yang tinggi. Pada dasarnya, setiap siswa memiliki keinginan yang sama, yaitu mendapatkan nilai yang baik atau tinggi. Keinginan tersebut terkadang membuat siswa menghalalkan segala cara, termasuk dengan menyontek. Kemudian yang kedua, keinginan untuk menghindari kegagalan. Ketakutan mendapatkan kegagalan di sekolah merupakan hal yang sering dialami oleh siswa. Kegagalan yang muncul ke dalam bentuk takut tidak naik kelas, takut mengikuti ulangan susulan, ini merupakan pemicu dari terjadinya perilaku menyontek. Kemudian yang ketiga, adanya persepsi bahwa sekolah melakukan hal yang tidak adil. Sekolah dianggap hanya memberikan akses ke siswa-siswa yang cerdas dalam berprestasi, sehingga siswa-siswa yang memiliki kemampuan menengah merasa tidak diperhatikan dan dilayani dengan baik. Selanjutnya yang keempat, kurangnya waktu untuk menyelesaikan tugas sekolah. Siswa terkadang mendapatkan tugas secara bersama.
Waktu penyerahan tugas yang bersamaan tersebut membuat siswa tidak dapat membagi waktunya. Kemudian yang kelima, tidak adanya sikap menentang perilaku menyontek di sekolah. Nah, perilaku menyontek di sekolah kadang-kadang dianggap sebagai permasalahan yang biasa, baik oleh siswa maupun oleh guru. Karena itu banyak siswa membiarkan perilaku menyontek atau terkadang justru membantu terjadinya perilaku ini. Demikian tadi materi tentang perilaku menyontek. Mudah-mudahan setelah menonton video ini kita bisa lebih mengerti dan memahami bagaimana bentuk-bentuk perilaku menyontek. Dan perilaku menyontek ini sebaiknya kita hindari dalam kehidupan kita sehari-hari agar kita tidak terjebak dalam dampak negatif dari perilaku menyontek ini. Terima kasih telah menonton video ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kita semua. Kita akan ketemu lagi di video-video BK Sahabat Seru berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.